Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar spreadsheet materi menyusun format aplikasi neraca lajur. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara menyusun format aplikasi jurnal penyesuaian. Sekarang kita akan melanjutkan untuk menyusun neraca lajur. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk judul, nomor akun, dan neraca saldo awal sisi debit kredit. Nah, kemudian di sini kita akan melanjutkan untuk melengkapi kolom-kolom yang kita butuhkan. Yang pertama, kita akan membuat kolom untuk penyesuaian sisi debit dan kredit. Kemudian neraca saldo disesuaikan. Sisi debit dan sisi kredit. Selanjutnya kolom laba rugi, sisi debit dan sisi kredit. Yang terakhir yaitu kolom neraca debit kredit. Oke, jika semuanya sudah, kita bisa melanjutkan untuk merapikan kolom-kolom ini. Kita gabung dan tengahkan. Neraca saldo disesuaikan, juga kita gabung dan tengahkan. Laba rugi gabung dan tengahkan. Neraca juga digabung dan tengahkan. Untuk kolom debit kredit ini kita atur teksnya menjadi rata tengah dan semuanya kita bold dan boleh untuk diberi warna. Nah, jika semua kolomnya sudah jadi, kita bisa melanjutkan untuk mengisi fungsi pada kolom jurnal penyesuaian atau pada kolom penyesuaian untuk sisi debit terlebih dahulu. Nah, untuk mengisikan kolom debit pada kolom penyesuaian, kita menggunakan fungsi SUMIF. Cara penggunaannya sangat mudah, seperti ini. Sama dengan SUMIF, kita klik. Untuk range-nya, kita akan menyorot jurnal penyesuaian. Jadi, kita harus ke sheet jurnal penyesuaian. Kita klik tombol yang ada pada kiri bawah, kita klik. Kita ke sheet jurnal penyesuaian, kemudian di sini perhatikan kita akan menyorot dari nomor akun yang paling atas sampai kredit yang paling bawah. Kita sorot semuanya di sini. Nah, jika sudah, kita bisa mengisikan kriteria. Kriteria kita kembali ke neraca lajur, kriteria kita ambil nomor akun. Dan untuk sum range, kita kembali lagi ke jurnal penyesuaian. Kita sorot kolom debit, karena kita akan mengisikan kolom penyesuaian sisi debit, jadi kita menyorot jurnal penyesuaian sisi debit saja. Kita sorot dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Kemudian kita enter. Nah, biasanya jika di komputer atau laptop, kita mengabsolutkan untuk range-nya ini dan sum range menggunakan tombol F4. Tapi karena di handphone tidak ada tombol F4, kita bisa mengabsolutkan secara manual dengan menggunakan simbol dolar. Jadi kita klik lagi formulanya. Di depan tulisan B6, kita beri simbol dolar di depan B dan di depan 6. Kemudian di depan huruf E, kita beri simbol dolar. Di depan 11, simbol dolar. Untuk
Sum range-nya juga sama. Di depan huruf D kita beri simbol dolar. Memang agak sedikit sulit. Kita beri simbol dolar, Nah, ini untuk di depan angka 6-nya belum diberi simbol dolar. Kita beri simbol dolar, kita enter. Nah, sudah keluar untuk nominalnya, kemudian kita mengcopy sampai kolom yang paling bawah, kita tempel. Nah, sudah terlihat nominalnya di sini 300.000, 500.000, dan 400.000. Untuk akun beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan beban sewa. Setelah selesai mengisikan kolom debit, kita melanjutkan untuk mengisi kolom kredit menggunakan fungsi SUMIF juga. Cara penggunaannya hampir sama, seperti ini, sama dengan SUMIF. Kita klik, untuk range-nya sama, kita ke jurnal penyesuaian, kita sorot kolom nomor akun sampai kredit. Kemudian untuk kriteria kita ke neraca lajur, kita pilih nomor akun dan sum range-nya, kita kembali ke jurnal penyesuaian, kita sorot kolom kredit, kita enter, kemudian kita mengabsolutkan menggunakan simbol dolar. Di depan huruf B kita beri simbol dolar, kemudian di depan angka 6 kita beri simbol dolar juga. Di depan huruf E kita beri simbol dolar. Kemudian di depan angka 11, di depan huruf E, di depan angka 6, kemudian selanjutnya di depan huruf E, dan di depan angka 11 jika sudah kita tekan enter. Kita copy fungsi ini sampai sel yang paling bawah, kemudian kita tempel, dan sudah terlihat nominalnya sudah keluar semua. Jika kita telah selesai mengisikan fungsi pada kolom penyesuaian sisi debit dan kredit, kita bisa melanjutkan untuk mengisi neraca saldo disesuaikan sisi debit terlebih dahulu menggunakan fungsi if. Nah, di sini sangat mudah. Caranya yaitu sama dengan if, kita baca sebagai jika. Untuk logical testnya, kita isi seperti ini. Jika, kurung buka, debit neraca saldo, kita klik yang paling atas, ditambah debit penyesuaian, klik yang paling atas, lebih besar dari kredit neraca saldo ditambah kredit penyesuaian, kurung tutup, maka akan berisi, kurung buka, debit neraca saldo ditambah debit penyesuaian, kurung tutup, dikurangi, kurung buka, kredit neraca saldo ditambah kredit penyesuaian, kurung tutup. Jika salah maka akan berisi angka 0. Kemudian kita enter dan keluar nominalnya. Kita copy fungsi ini sampai sel yang paling bawah, kita tempel dan keluar nominalnya. Oke, selanjutnya kita akan mengisikan pada kolom kredit. Nah, untuk kolom kredit ini juga sama seperti saat kita mengisikan neraca saldo disesuaikan sisi debit.
Caranya yaitu sama dengan jika kurung buka, jika kredit neraca saldo ditambah kredit penyesuaian kurung tutup lebih besar dari kurung buka debit neraca saldo ditambah debit penyesuaian, maka titik koma akan berisi kurung buka kredit neraca saldo ditambah kredit penyesuaian dikurangi dengan debit neraca saldo ditambah debit penyesuaian kurung tutup titik koma, jika salah maka akan berisi angka 0. Kemudian kita tekan enter dan kita copy rumus ini sampai sel yang paling bawah. Selanjutnya kita akan mengisi pada kolom laba rugi. Nah, untuk kolom laba rugi kita juga akan menggunakan fungsi if. Caranya sama dengan jika nomor akun kita klik nomor akun lebih besar sama dengan 411, maka titik koma akan berisi untuk value if true-nya akan berisi sisi debit pada kolom neraca saldo disesuaikan. Kita klik di sini. Kemudian titik koma, value if false. Jika salah maka akan berisi angka 0. Kenapa di sini kita menggunakan 411? 411 ini merupakan nomor akun untuk penghasilan jasa. Nah, pada laba rugi kita akan mengisi mulai dari penghasilan jasa sampai dengan beban-beban saja. Jadi untuk nomor akun 4 dan 5. Nah, di sini nomor akun 4 yang paling kecil adalah 411, sehingga kita menuliskan pada fungsinya 411. Jadi di sini 411 ini menyesuaikan untuk kolom untuk nama akun dengan nomor 4 yang paling kecil. Kemudian kita lanjutkan. Apabila nominalnya sudah keluar dan penggunaan fungsinya sudah tepat, kita bisa mengkopikan fungsi ini sampai ke sel yang paling bawah. Kita paste dan sudah keluar. Untuk sisi debit laba rugi hanya berisi akun beban-beban. Kita lihat. Nah, di sini mulai dari beban iklan sampai beban sewa sudah terisi nominalnya semua. Oke, selanjutnya kita akan mengisikan untuk kolom kredit. Nah, penggunaannya juga hampir sama dengan jika logical test-nya kita kembali ke nomor akun. Jika nomor akun lebih besar sama dengan 411 value if true-nya, maka akan berisi nominal pada neraca saldo disesuaikan sisi kredit. Kemudian titik koma, value if false-nya akan berisi angka 0. Kemudian kita tekan enter dan kita kopikan fungsi ini sampai sel yang paling bawah. Nah, di sini untuk sisi kredit akan berisi untuk nominal penghasilan jasa. Kemudian jika sisi debit dan kredit laba rugi telah kita isikan semua, kita akan mengisi pada kolom neraca. Nah, untuk kolom neraca ini akan berisi akun-akun dari nomor akun 1 atau kas sampai dengan nomor akun 3. Nah, di sini 3 ada modal sampai privat.
Cara penggunaannya hampir sama ketika kita akan mengisikan saldo pada kolom laba rugi menggunakan fungsi if sama dengan jika logical test-nya, jika nomor akun kurang dari 411 titik koma value if true-nya akan berisi neraca saldo disesuaikan sisi debit. Jika salah, maka akan berisi 0. Kita enter. Nah, di sini sudah keluar untuk saldo neraca untuk akun kas. Jika sudah, kita copy fungsi ini sampai yang sel terbawah. Jika sudah selesai, kita bisa melanjutkan untuk mengisi kolom neraca sisi kredit menggunakan fungsi if sama dengan jika logical test, jika nomor akun kurang dari 411 titik koma value if true-nya akan berisi neraca saldo disesuaikan sisi kredit titik koma value if false, jika salah akan berisi angka 0. Kemudian kita tekan enter. Lalu kita copy untuk fungsi ini sampai sel yang paling bawah. Jika kita telah selesai mengisikan fungsi, mulai dari kolom penyesuaian sampai neraca sisi debit dan kredit, kita akan menjumlahkan setiap kolom ini menggunakan fungsi sum. Sama dengan sum, kita sorot yang paling atas sampai sel yang paling bawah. Kemudian kita tekan enter dan kita copy fungsi ini sampai pada kolom neraca sisi kredit. Kita paste dan sudah keluar nominalnya. Kemudian kita atur formatnya di sini menggunakan format accounting. Kita cari format nomor, kita pilih akuntansi. Kemudian jika kurang besar bisa kita perbesar, biar bisa terlihat semua nominalnya. Untuk mempermudah bisa kita berikan border. Di sini kita tambahkan batas. Nah, jika sudah, kita bisa melanjutkan untuk mencari tahu apakah perusahaan ini mengalami laba atau mengalami kerugian. Kita akan fokus pada kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, di sini kita lihat, kita bandingkan untuk neraca saldo, jumlahnya balance, penyesuaian saldonya debit dan kredit balance, neraca saldo disesuaikan juga balance, laba rugi, dan neraca ini tidak balance. Kenapa? Karena kita memang akan mencari tahu apakah perusahaan ini laba atau rugi. Nah, pada kolom laba rugi, jika sisi kredit, jumlah nominal sisi kredit lebih besar dari jumlah nominal sisi debit, maka perusahaan mengalami laba atau keuntungan. Sebaliknya, jika sisi debit lebih besar daripada sisi kredit, itu artinya perusahaan mengalami kerugian. Jadi di sini kita harus mencari selisihnya terlebih dahulu, karena di sini sisi kredit lebih besar daripada sisi debit, maka kita akan mencari selisihnya di kolom debit. Cara mencari selisih, kita hanya akan menggunakan operator matematika berupa pengurangan, sama dengan sisi kredit dikurangi sisi debit, kita enter. Kemudian untuk neraca,
Kita cari juga untuk yang lebih kecil, karena di sini di kolom kredit, maka kita akan mencari nominalnya di bawah jumlah dari kolom kredit. Kita cari sama dengan jumlah sisi debit dikurangi dengan jumlah sisi kredit, kita tekan enter. Nah, untuk selisihnya pasti sama antara laba rugi dan neraca. Di sini kita tertera Rp750.000. Kemudian, setelah mencari seberapa besar selisihnya, kita akan mencari keterangan atau memberikan keterangan bahwa perusahaan ini mengalami laba atau rugi. Kita tulis di sini keterangan. Kita gunakan fungsi if untuk memberikan keterangan. Jika kolom kredit laba rugi lebih besar dari kolom debit laba rugi, value if true, titik koma, maka kita mulai menggunakan petik 2, maka laba. Jika salah, maka rugi. Kita tutup menggunakan tanda petik 2, kita tekan enter. Nah, di sini diperoleh keterangan bahwa perusahaan mengalami laba atau memperoleh laba sebesar Rp750.000. Kemudian kita beri warna, kita bold, dan kita tengahkan. Untuk kolom ini kita beri border, kita beri batas, all border, di sini kita rapikan juga, dan untuk judulnya kita tengahkan supaya center atau berada di tengah-tengah kolom neraca lajur. Kita gabung dan tengahkan. Kita gabung dan tengahkan. Dan untuk periode juga sama, kita gabung dan tengahkan. Apabila semua kolom sudah kita masukkan fungsinya, mulai dari penyesuaian sampai neraca sisi debit dan kredit, dan kita sudah mencari selisih laba atau rugi serta memberikan keterangan, berarti neraca lajur kita sudah jadi dan sudah siap untuk digunakan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang kalian berikan. Jika terdapat pertanyaan, bisa kalian tanyakan langsung kepada saya atau bisa kalian sharing bersama teman-teman kalian. Ingat untuk selalu berbagi ilmu dengan orang-orang di sekitar kalian. Terima kasih, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.